Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 28 September 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 27 September 2022. Ada beberapa ini lumayan banyak. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkontribusi, memberikan ide saham-saham apa saja yang menarik untuk dibahas. Silahkan, apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, jangan segan-segan. Silakan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, seperti biasa, yang merasa F-Talk ini bermanfaat, dukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila belum, dan boleh di-share mungkin ke teman-teman Bapak Ibu, keluarga, atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan investasi saham. Oke, ISG hari ini melanjutkan koreksi seperti yang sudah kami bahas sejak Stockholm minggu ini. Beberapa kali Stockholm 2 edisi terakhir bahwa ISG setelah mencapai rekor tertinggi baru, saat ini ISG memasuki fase koreksi yang mana koreksi targetnya sudah kami sampaikan juga, yaitu di 7060 dan telah tercapai, namun masih memungkinkan untuk kesana lagi, masih perlahan turun. Nah, jadi ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, fokus kami di trading saat ini masih di saham-saham sektor lapis menengah bawah ya, atau saham-saham bisa dikatakan saham-saham small cap gitu ya. Karena memang untuk trading di saham blue chip bukan berarti tidak ada yang naik. Ada juga saham-saham yang naik seperti HMSP dan Gudang Garam hari ini. Nanti kita akan bahas, ini juga edisi yang khusus kita akan bahas nanti di pertengahan akhir adalah saham HMSP dan Gudang Garam. Apakah dua saham tersebut sudah setelah downtrend sangat panjang, apakah sudah reversal dengan kenaikan hari ini, atau kenaikan hari ini hanya sekedar pullback saja. Nanti kita akan bahas itu di pertengahan akhir ya. Baik, jadi ISG masih sama ya, masih dalam kecenderungan turun dan bukan tidak mungkin masih akan berlanjut kembali turun ke level 7050 ke bawah ya. Mana di sini terbentuk low kemarin di 7038. Jadi memungkinkan juga untuk turun ke 7000, level psikologis 7000 ya. Kita akan lihat. Yang jelas sekarang ini di bulan September ini ISG performance-nya minus ya, minus 1,4%. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah kinerja trading kita di bulan September ini? Apakah minus juga ikut ISG atau plus seperti private trading room yang hari ini kita sudah di angka 7, sekian persen. Sebentar, 7,4%. Semoga ini dapat dipertahankan oleh tim private trading room dan bisa ditingkatkan sampai dengan akhir bulan. Tinggal 2 perdagangan lagi ya, tinggal besok ya, dan hari Jumat terakhir ya. Jadi semoga PTR bisa berjalan mulus sampai dengan akhir bulan, dan ISG ya semoga masih dalam kondisi minus ya. Jadi kinerja di bulan Agustus yang kurang terlalu positif bisa kita balikkan bahkan lebih di bulan September ini ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja karena ya ISG masih sama, cenderungan masih turun. Jadi manfaatkan sebaik mungkin kenaikan-kenaikan yang terjadi seperti yang terjadi di sesi pagi tadi ya. Oke. Pertama kita akan tolong bahas Bina untuk investasi. Apakah harga sekarang sudah saat yang tepat untuk entry? Saya teringat beberapa tahun yang lalu ya, Bina itu waktu diambil oleh Grup Salim, waktu awal-awal dulu ya, masuk di F-Talk pembahasan utama juga. Nah sekarang ini bagaimana performance Bina ini secara fundamental? Kan pertanyaannya adalah investasi ya. Nah ini Bina ini konsolidasi cukup panjang ya, sejak 2001 pertengahan ya, ini pertengahan akhir ya, di pertengahan ya September ini ya konsolidasi sampai dengan hari ini, berarti sudah berumur konsolidasinya setahunan ya, setahun konsolidasi. Apakah kita menggunakan chart monthly? Tentu saja untuk melihat bagaimana pola jangka panjangnya. Sebelum ke teknikal, kita coba lihat dulu bagaimana fundamentalnya. Jadi seperti yang sudah kami bahas di F-Talk beberapa tahun yang lalu, mungkin Anda yang sudah lama nonton F-Talk di 2017, 2018, kita pernah membahas saham Bina ini waktu diambil oleh Grup Salim ya,
Dan saat ini Bina Anda lihat pertumbuhannya cukup signifikan, namun memang dari sisi bottom line ya bisa dikatakan profitabilitasnya tidak terlalu tinggi ya gitu ya. Jadi ini kita lihat net marginnya memang tipis sekali ya. Ini mungkin ya masih dalam proses ya, dalam artian memang butuh waktu ya untuk Bank Ina Perdana ini untuk bagus ya. Namun secara pertumbuhan revenue kita lihat cukup signifikan, cukup baik ya, meskipun kalau kita compare dengan bank konve yang lain seperti katakanlah seperti BCA ataupun saham BUMN bank yang seperti Bank Mandiri ataupun Bank BRI, tentu saja kalah jauh secara profitabilitas. Namun secara pertumbuhan memang kita lihat di sini cukup baik ya. Lalu secara teknikal bagaimana? Kalau menurut kami teknikalnya ini masih akan uptrend dalam jangka panjang ya. Melihat dari pola yang terjadi saat ini belum ada pola pembalikan reversal. Jadi konsolidasi ini karakteristik saham Bina ini memang konsolidasinya bisa bertahun-tahun. So kalau Anda tipikal bukan investor yang sabar, jangan masuk sekarang. Tunggulah nanti ada konfirmasi breakout dari konsolidasi ini, misalkan ada kenaikan di atas di 4.000 ke atas. Nah itu baru bisa diikuti, karena juga kalau dia rally cukup signifikan potensinya gitu kan, bisa ke 6.000 misalkan. Kalau misalkan masuk di 4.000 pun masih oke gitu ya. Begitu ya, jadi prospek kedepannya menurut kami jangka panjangnya mungkin masih akan bertumbuh selama pertumbuhan masih positif ya, dan ditingkatkan profitabilitasnya, utamanya itu akan menjadi sentimen yang positif untuk Bina. Dan secara teknikal masih memungkinkan untuk uptrend dalam jangka panjang ya. Jangka panjang itu bertahun-tahun ya, kita bicara berjangka panjang. Baiklah, cukup ya. Tolong saham Indo untuk trading dan invest satu aja. Trading ya, apakah fundamentalnya bagus, kita ambil salah satu. Kalau trading ya trading aja ya. Indo. Kalau untuk trading Indo ini dilihat dari chart sementara ini kan, ini saham baru ya, saham relatif baru, cukup bagus sebenarnya, swing-swingnya cukup menarik dilihat dari monthly loh ini ya. Apabila kita lihat di daily mungkin lebih menarik lagi, karena ini saham ini swingnya menarik untuk swing ya. Namun sayangnya saat ini untuk swingnya sudah berjalan, artinya ya sudah terlambat gitu ya, sudah terlambat untuk mencari risk reward yang menarik. Tentu saja kalau kita trading kan yang pertama kita harus estimasikan adalah risk rewardnya. Sedangkan saat ini saham ini sudah mengalami kenaikan dan bahkan sudah di target ya gitu. Nah ini mengulang pola sebelumnya, kalau dia sudah mencapai target habis itu dia turun. Nah jadi baiknya ini kalau mau trading lagi, kalau ternyata dia bisa breakout di atas 170 ke atas, mungkin itu akan menarik karena targetnya bisa lebih tinggi lagi di 237 dengan risk kita batasi di 140-an gitu ya. Jadi saat ini mending dilihat dulu saja. Kemudian bahas RMKE untuk trading, mohon TP dan stop loss-nya. Berarti harga saat ini ya, kita coba lihat dulu memungkinkan nggak untuk ambil di sekarang ini. Jadi RMKE ini uptrend dan ini mungkin bisa untuk trend following ya. Trend following ini dalam artian kalau misalkan dia masih uptrend di atas 560 bisa di hold gitu loh ya. Nah, saat ini harga masih konsolidasi, mungkin bisa buy on weakness juga di 880. Atau bagusnya kalau misalkan dikasih ya di 835 dengan proteksi tentu saja, karena trend following di sini pertanyaannya tidak spesifik mau untuk trading seperti apa, untuk swing kah, untuk scalping atau untuk trend following. Tapi ini RMK ini menurut saya bisa untuk trend following, meskipun dia memang tipikalnya agresif, bisa saja dia dimanfaatkan kenaikan satu kali dua kalinya gitu ya, dua kali kenaikan misalkan seperti itu. Ini kalau kita lihat di sini uptrendnya cukup bagus ya, rally ketika dia breakout dari konsolidasi. Ini saat ini sedang konsolidasi ya, jadi harus menunggu dulu, atau bisa Anda coba untuk buy on weakness di 835, proteksi di mungkin di 770 ke bawah. Kemudian untuk targetnya kalau kita melihat, kita ngambil di harga saat ini, target terdekatnya di 1000, target keduanya di 1200. Ini ada upper shadow di sini ya. Seperti itu. Lanjut, tolong bahas ICBP, apakah bagus untuk invest? Karena lihat laporan keuangan yang kemarin kan jelek. Kalau bagus, harga best price-nya untuk masuk di berapa? Laporan keuangan yang kemarin berarti mungkin kuartalan ya. Coba kita lihat. Untuk invest kita menggunakan monthly. Oke.
Di sini untuk ICBP sendiri dalam fase koreksi ya, koreksi dalam jangka panjang ya. Ini kan rallynya sudah berjalan bertahun-tahun sejak 2013, 2010 ini ya. Bahkan dan kemudian sudah mencapai peaknya di 2019. Nah, kita lihat apakah fundamentalnya juga mengalami stagnasi atau turun gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan di sini, pertumbuhannya masih cukup stabil dari sisi revenue. Kemudian untuk kinerja bottom line-nya di 2021 sedikit mengalami penurunan 3% ya. Dan saya lihat penurunan ini tidak bersifat organik, artinya bagus ya, operasionalnya masih tumbuh. Jadi kinerja penurunan di 2021 untuk bottom line-nya itu kemungkinan disebabkan olehnya ini ya, adanya beban bunga yang tidak terkontrol di sini ya. Nah, ini harus dipelajari lagi di sini, membengkak dari sebelumnya 830 miliar menjadi 1,5 triliun ya di sini. Kemudian dari pajak sendiri sebenarnya relatif menurun ya. Sehingga kalau kita lihat di sini dari sisi operasional masih bagus untuk tahunan di 2021. Kemudian untuk kuartal 1 kuartal 2 tahun ini dari sisi pendapatan masih tumbuh cukup baik. Kemudian dari sisi operasional di sini terjadi penurunan ya. Ini ya, turunnya bisa dikatakan ya tidak terlalu signifikan, cuma ya ini turun performance-nya. Kemudian dari sisi laba bersihnya juga mengalami penurunan ya, di sini bahkan rugi ya. Nah, ini ya perlu dicatat baik-baik ya. Ini rugi 10 miliar ya di kuartal 2. Untuk operasionalnya dia masih positif. Kemudian di sini juga disebabkan oleh non operasional ya. Di sini beban non operasionalnya yang meningkat dari 600 miliar menjadi 1,6 T. Kemudian di sini juga terlihat penurunannya dari sisi pre-tax income ya, turun 76% itu cukup signifikan gitu ya untuk kuartal 2 ya. Jadi kalau kita total di sini sebenarnya ya turun cukup signifikan ini ya semester 1 kemarin kinerjanya. So, kalau kita melihat dari fundamental saat ini memang ICBP ini sudah memasuki siklus stagnasi atau mature ya, ini karena ini sudah besar, cukup besar untuk membuat pertumbuhan itu memang tidak gampang ya, apalagi perusahaan sudah besar seperti ini. Maka dari itu memang ini tipikalnya adalah emiten defensif gitu ya. Jadi untuk growth-nya memang bisa dikatakan untuk beberapa tahun ini memang kurang terlalu bagus. Terlihat dari bottom line-nya juga tidak terlalu bagus, meskipun operasionalnya memang sebenarnya masih bagus. Namun di semester 1 tahun ini terlihat sepintas tadi. Saya nggak pelajari lebih dalam, nanti mungkin kalau ada kita buatkan tim intelijen akan buat itu. Jadi kelihatannya memang di 2022 ini kemungkinan besar performance-nya akan mengalami sedikit penurunan dibandingkan 2021, melanjutkan penurunan di 2021 di bottom line-nya. Sehingga sangat inline dengan kondisi harga sahamnya yang sudah terrefleksi sejak 2021 ya ini ya, gitu ya. Nah, berapakah target turunnya? Menurut kami target turun untuk ICBP masih sama ya. Kita masih memasang target di bawah ya. Terdekat kita lihat di sini memungkinkan untuk ICBP paling tidak akan ya setidaknya ke 8.200, kemudian di 7.300. Nah, nanti kita akan update lagi kalau dia ternyata bisa turun lebih dalam ya di situ ya. Jadi untuk invest mungkin harus menunggu diskon dulu ya, karena sebenarnya saham-saham blue chip yang lain pun kalau invest yang bagus itu adalah ketika market crash. Sedangkan saat ini market tidak crash, turunnya normal gitu ya. Market crash seperti apa ya, misalkan Anda lihat di 2020 bulan Maret itu ya, ketika itu ya tentu saja banyak saham blue chip yang banyak diskon gitu ya. Nah, ICBP ini salah satunya juga ya gitu. Waktu itu jatuh dari 12.000 turun sampai dengan menyentuh 7.000 gitu kan. Kemudian ada pullback ini seperti ini. Jadi relatif memang harganya lebih baik ya ketika terjadi crash. Namun kalau secara khusus ICBP sendiri memang masih dalam fase koreksi ini, apalagi kalau fundamental tahun ini juga turun kinerjanya gitu kan.
Jadi naik dan turunnya itu wajar menurut saya ya. Karena ICBP sendiri memang sudah cukup mature dan tidaklah mudah untuk membuat pertumbuhan di perusahaan yang sudah dalam siklus mature. Kita pun sebagai investor juga kalau kita mau carinya perusahaan yang stabil, ya perusahaan seperti ICBP inilah yang kita cari, karena ya walaupun turun ya turunnya nggak signifikan untuk dari sisi fundamental ya kalau kita invest. Tapi kalau misalkan kita mau cari pertumbuhan, mau misalkan profit bagger ya agak susah. Bukan tidak bisa ya, tapi agak susah untuk mengharapkan ICBP ini naik. Kecuali Anda ngambilnya ketika krisis, ketika market crash gitu kan. Nah, ICBP sendiri memang saat ini memang masih dalam fase koreksi ya menurut saya, secara teknikal dan fundamentalnya juga tervalidasi. Oke, begitu ya kira-kira ya. Doit apakah masih sesuai target 470? Kita coba lihat. Doit. Nah ini ya. Hari ini koreksi ya. Jadi koreksinya ini meretest EMA 60. Hari ini turun di sedikit di EMA 60. Lalu besok rebound masih sama. Ya ini kan masih uptrend ya. Ini koreksinya wajar. Koreksi yang terjadi ini menurut saya ya koreksi uptrendnya ini akan di retest. Kalau dia masih uptrend ya masih sama. Tapi ya saham itu kan dalam naik ke sini kan ada naik dan turunnya tuh. Itu tuh. Jadi di sini sementara ini kalau dia masih bertahan di atas uptrend line ini ya masih ke sini arahnya kan. Gitu. Oke. Kemudian Pak Martinus, tolong BRMS untuk invest karena resultnya sudah membaik. Apakah harga sekarang sudah cukup bagus untuk entry? BRMS sejak dulu udah bagus, sejak 2019 sudah bagus. Ya. BRMS kalau kita compare dengan Bakri yang lain, BRMS ini sudah terlambat ya kalau mau masuk sekarang ya. BRMS ini sudah bagus sejak 2019. Makanya Pierce, sebentar Pierce atau Peer ya? Saya agak lupa. Sudah masuk tapi sudah keluar ya kita ya. Kita sudah keluar. BRMS kita masuk di bulan 2 2022 ya. Gitu. Nah, BRMS ini sudah membaik fundamentalnya sejak 2019. Maka dari itu kita masuk. Ya. Dan kita sudah clear position ya. Kita sudah clear position di Pierce. Ini Pierce ya. Peer enggak ada. Ini saham syariah ya. Jadi inilah salah satu yang saya bilang kemarin. Ya, kalau nggak mau pilihnya Pierce, nggak mau pilih Pierce karena sahamnya syariah doang. Saham syariah banyak yang bagus-bagus ya gitu, jangan salah ya kan. Nah BRMS ini mohon maaf kita sudah keluar ya, kita sudah keluar di bulan berapa ini, nih di bulan Juni malah ya, bulan Juni di harga 300. Nah, Anda bisa cek, kapan keluarnya, tahu dari mana. Nah, kan misalkan Anda cek kinerja Pierce di bulan Juni, ketahuan. Kita jual apa aja, pasti dilaporkan semua, baik itu yang profit ataupun yang loss. Seperti itulah. Ya toh? Ini ya. Jadi BRMS kita exit bersama dengan waktu itu Hermina dan BSSR juga di 4.000-an. Nah ini BRMS kita exit di 306. Ya mungkin ini adalah peaknya, clear position di bulan Juni ya. Nah ini ya, setelah itu menurut kami ini sudah habis ya. Maka ya tidaklah heran hari ini BRMS dihancurkan karena memang harga sahamnya sudah naik melebihi fundamentalnya. Memang fundamentalnya sudah naik sudah lama. Nah, ketika 2022 awal kita melihat saham BRMS ini bagus. Kenapa? Fundamentalnya sudah membaik, tapi harga sahamnya bisa dikatakan belum naik. Nah, menurut sistem seperti itu. Jadi kita ambil eksekusi di bulan apa tadi? Ini loh. Ya toh, di 6 Februari. Ya toh. Nah, 6 Februari harga sahamnya masih bisa dikatakan masih baru mulai naik ya ini ya.
di 130 ini. Sebelumnya dia stuck. Ketika dia confirm secara teknikal barulah kita masuk. Ya, dan secara singkat ya dia naik 100%, ya. Naik 100% lebih. 20% kita dapat beggar di sini. Nah, seperti itu. Sekarang ini kalau buat masuk menurut kami ya kita coba lihat monthly ya. Di sini weekly-nya saja hancur seperti ini. Kalau kita trading mungkin bisa saja dimasuk, tapi untuk invest buat kami ini momentumnya sudah lewat. Momentum untuk jangka panjangnya ya. Nah, ini pun kalau dilihat dari monthly ini bisa turun lagi ke 120 ya. So, ya nanti kita re-entry atau tidak ya nanti akan ada di Pierce infonya. Ya, karena kalau ketika kita mau entry itu kita memastikan juga kelanjutannya. Kalau sekarang ini laporan yang ada itu udah expired untuk kita ikuti. Jadi kita harus memproyeksikan ke depannya itu akan tumbuh lagi atau tidak, begitu toh. Nah, kalau kita mengacu investasi berdasarkan laporan keuangan yang sekarang ini bisa, tapi kita harus bisa menggambarkan ke depannya akan seperti apa, kan begitu. Nah, kalau misalkan kita melihat dari BRMS sendiri, trennya ini dari fundamentalnya memang sudah terbentuk sejak 2019. Dia bahkan rugi sebelumnya 2016 itu membaik dan mencapai titik positifnya di 2019. Namun secara teknikal belum kami lihat di 2021 ya. Di sini kinerjanya membaik cukup signifikan. Nah, ya di kuartal 2 ini sudah mulai turun lagi. Jadi sudah lewat gitu kalau misalkan kita masuk sekarang gitu kan. Jadi kita harus bisa mendeteksi mana-mana saham yang fundamentalnya sudah bagus, sudah tumbuh namun harga sahamnya belum merefleksikan. Gap yang kita ambil itu adalah gap antara teknikal dan fundamental. Ya, fundamentalnya tumbuh, ya, harga sahamnya stuck. Nah, gap antara teknikal harga sahamnya itu dengan fundamentalnya itulah yang akan kita explore dan kita eksploitasi semaksimal mungkin. Kalau itu sudah inline, sudah bahkan sudah di atas fundamentalnya, ya buat apa? Artinya market sudah mengapresiasi fundamental yang bagus tersebut, ya toh. Nah, kebanyakan orang ngelihat ini bagus baru beli, harga sahamnya turun. Jadi tidak heran ada laporan keuangan bagus keluar, harga sahamnya malah justru turun. Begitu. Jadi terlambat. Loh. Nah, jadi begitu ya kira-kira Pak Martinus, semoga bisa memberikan gambaran ya. Jadi kalau result sudah membaik itu sudah terjadi lama untuk BRMS ya. Sekarang ini sudah cukup bagus untuk entry, menurut kami sudah terlambat. Momentumnya sudah lewat. Kalau untuk trading mungkin besok ada swing-swingnya karena ini kan turunnya sudah banyak tuh. Ya kalau untuk cari-cari swingnya boleh lah untuk trading ya. Tapi kalau untuk buy and hold long term ya sekarang ini menurut saya ya sudah lewat gitu kan. Kalau Anda lihat dari track record dari BRMS sendiri, kalau dia turun sadis ya. Memang wajar, memang seperti itu cara main mereka gitu kan. Nah, bisa bahas saham KIN untuk invest dan trading. Kita ambil salah satu yang paling depan, invest. Trading kita tadi sudah post di Trading View ya, itu ada plannya. Nah ini ya untuk invest sudah juga terlambat. Menurut saya ya juga sudah terlambat. Kenapa? Buat kami sudah terlambat karena sahamnya sudah naik. Ya. Dan kami kenapa kalau kita bilang sudah terlambat ya ini saham ini kita sudah masuk juga. Sudah dari tahun kemarin malah. Sahamnya belum ngapa-ngapain kita sudah masuk. Kenapa? Ya itu tadi. Sama dengan BRMS, kita mengeksplor gap antara fundamental dengan teknikalnya. Nah, harga sahamnya. Ya kan? Nah, ini misalkan nih KIN, kita masuk di harga 400-an. Berarti kalau Anda tanya sekarang ya jelas jawaban saya adalah sudah terlambat. Orang sekarang ini sudah di TP, bahkan di atas TP kita gitu loh. Kalau tapi untuk trading ya ini tadi, ya tuh. Ini Pierce juga kebetulan ya, BRMS dan KIN sama-sama Private Investing Room Syariah. So, kalau Anda masih ragu dengan Pierce adalah salah satu layanan investasi kami yang performance-nya terbaik di bulan Agustus. Ya. Jadi kalau ada nanya kasih ada promo Pierce nggak ada, adanya Pierce. Nggak mau. Wah, berarti mungkin yang ya salah satunya adalah meragukan saham syariah banyak sekali. Bahkan ini kita banyak, ada sekitar 5 yang kita sekarang sedang kita evaluasi untuk kita masukkan di kedepannya gitu ya. Beberapa minggu depan lah kita lagi cari momentum untuk masuk gitu loh ya.
Gitu ya. Jadi untuk Kin kalau sekarang ini mungkin ya buat kami sudah terlambat gitu ya. Tolong bahas Inco Pak, apakah masih bagus teknikalnya? Soalnya sudah nah ini. Jadi sekali lagi ya, kalau tulis komentar pelan-pelan saja, sabar ya. Tulis dengan baik gitu ya, jangan terburu-buru. Ini nggak tahu nih, ini nulis apa, ya toh? Nah, jadi apakah masih bagus teknikalnya, kita akan jawab teknikalnya seperti apa. Masih bagus, untuk jangka panjangnya masih ke atas, tapi untuk jangka pendeknya sepertinya ini konsolidasi ABC masuk wave C, ya kan? Ya. Wave C ini mungkin akan berkisar di angka 5.900-an atau level psikologis 6.000 sampai dengan lower yang dibentuk di wave A yaitu di 5.700 ya. Sementara ini seperti itu. Jadi teknikal jangka pendeknya masih turun, jangka panjangnya masih ke atas. Jadi Anda mau yang mana, karena ini nggak dikasih penjelasan mau yang untuk jangka pendek atau untuk trading atau untuk apa, untuk invest atau seperti apa. Tolong bahas Sido. Sido masih belum ya, masih konsolidasi ini ya. Untuk trading bagusnya breakout 745 dulu. Oke. TPMA Pak. TPMA. Kode doang ya. Jadi mohon maaf ya, kalau kode doang kita nggak mau jawab. Jadi harus kasih penjelasan mau teknikalnya atau fundamentalnya. Kemarin kita sudah bahas TPMA ya. Masih konsolidasi ya. Masih konsolidasi dan fundamental bagus, tapi masih konsolidasi. Kemarin banyak yang sudah kita bahas TPMA ya. Oke, kita langsung masuk ke gudang garam dan HMSP yang banyak orang melihat hari ini naik ketika IHSG cenderung lemah gitu ya. Apakah hanya pullback atau rebound saja dari downtrendnya yang sudah berjalan cukup panjang atau sudah reversal? Ini kita jawab cepat ya. Gudang garam jelas ini masih pullback. Ya toh? Ini masih pullback. Kemudian target pullbacknya berapa? Ini ya, banyak yang tanya seperti itu. Kalau pullback, target pullbacknya berapa? Di sini ada 0,3 dan EMA 60 ya. Menurut saya untuk gudang garam di 2.550 lah. 25.500 sampai dengan 26.000. Itu dulu. Apakah bisa lebih? Bisa. Tapi sementara ini di situ dulu. Lanjut, HMSP. Apakah ini sudah reversal? Belum, hanya pullback. Ya. Pullbacknya bahkan ini sudah mencapai EMA 60. Nah, kalau bisa lebih berarti dia akan mengincar di 0,3. Ini belum 0,3 ya. 0,3-nya di angka 9.800. Oke. Itu dulu. Sama ya, biar sama. Target kami untuk swing atau pullbacknya saat ini MSP gudang garam yaitu di 0,3-nya di 9.800 untuk MSP. Gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin belum terjawab. Silahkan tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk kita bahas di Yeftalk selanjutnya ya. Jangan lupa juga untuk follow kami di di TradingView. Kami akan aktif memberikan free trading plan dan juga warning seperti yang terjadi di SMDR hari ini. SMDR hari ini turun ya. Oke. Jadi semoga banyak yang mengantisipasi penurunan tersebut. Kemarin kita sudah infokan. Dan nantinya ke depan akan banyak view di sana. Jadi ya silahkan apabila Anda punya trading view langsung follow di Advisor. Nanti kita akan berikan update-nya dan juga boleh berkomentar di sana selama komentar tersebut yang sopan, komentar tersebut yang memberikan ide-ide yang lain, kita akan sangat apresiasi itu dan kita akan juga wujudkan apa keinginan Bapak Ibu semua. Itu saja untuk Yeftalk malam ini. Jangan lupa yang merasa Yeftalk ini bermanfaat, dukung kami dengan klik like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, boleh di share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan invest saham, diajak nonton Yeftalk. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan atau ada kata-kata yang menyinggung. Tujuan kami untuk mengedukasi ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah ya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dapat diterima yang positif dan dilupakan yang negatif. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.